Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Bilbina Basalamah, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Transformasi Ekonomi Indonesia dari eksportir bahan mentah menuju integrasi rantai pasok global melalui hilirisasi. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, batu bara, hingga minyak sawit. Namun selama beberapa dekade perekonomian kita justru sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Akibatnya, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia dan tidak bisa memanfaatkan nilai tambah yang sebenarnya bisa diciptakan dari pengolahan sumber daya itu sendiri. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi ini disebut commodity trap atau jebakan komoditas, di mana negara hanya menjadi pemasok bahan mentah dan menempati posisi paling bawah dalam rantai pasok global. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan hilirisasi industri secara agresif. Titik baliknya adalah larangan ekspor nikel mentah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, 2 tahun lebih cepat dari rencana awal. Kebijakan ini lalu diikuti larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 dan rencana serupa untuk tembaga, timah, serta sejumlah mineral kritis lainnya. Tujuannya yaitu mengubah Indonesia dari sekedar penjual bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana kebijakan hilirisasi mendorong perubahan struktur ekspor Indonesia? Kedua, apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan diri ke rantai pasok global? Dan ketiga, strategi apa yang paling efektif agar manfaat hilirisasi ini bisa dimaksimalkan bagi perekonomian nasional? Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir. Laporan lembaga internasional seperti World Bank, UNCTAD, dan WTO, serta dokumen kebijakan pemerintah Indonesia. Data dianalisis melalui 4 tahap, yaitu seleksi literatur, analisis isi, sintesis kritis, lalu penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Dampak paling nyata terlihat pada struktur ekspor. Ekspor nikel mentah hampir menghilang dari neraca perdagangan Indonesia. Sementara, ekspor produk olahan nikel seperti ferronikel, nikel pig iron, dan nikel matte melonjak drastis dari sekitar 1 miliar dolar AS sebelum larangan menjadi puluhan miliar dolar AS setelah kebijakan diterapkan. Lonjakan ini mencerminkan transformasi nyata dalam struktur produksi dan ekspor sektor mineral nasional. Kebijakan hilirisasi juga mendorong masuknya investasi asing berskala besar, terutama dari perusahaan-perusahaan Cina, melalui pembangunan kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Wedabai di Maluku Utara. Lewat investasi ini, Indonesia berhasil masuk ke rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Namun, perlu digarisbawahi, posisi Indonesia masih berada di segmen awal rantai nilai tersebut. Sebatas pengolahan bahan baku, belum sampai ke manufaktur baterai atau kendaraan listrik itu sendiri. Dominasi investasi dari satu negara juga menimbulkan kekhawatiran soal ketergantungan dan terbatasnya transfer teknologi ke tenaga kerja lokal. Kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi internasional. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO sejak 2019 dan pada 30 November 2022, panel WTO memutuskan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan global. Pada 8 Desember 2022, Indonesia mengajukan banding dengan alasan bahwa hilirisasi adalah hak kedaulatan negara untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun, perlu saya tambahkan satu catatan penting. Banding ini sebenarnya tidak bisa benar-benar diproses, sebab Badan Banding WTO sudah tidak berfungsi sejak 2019 akibat kekosongan hakim.
Akibatnya, sengketa ini menggantung tanpa keputusan final dan mengikat. Bukan berarti Indonesia menang, melainkan status hukumnya yang terkatung-katung. Terlepas dari itu, sengketa ini menggambarkan ketegangan mendasar antara hak negara berkembang untuk membangun industrinya dengan aturan dagang internasional yang dirancang dalam konteks yang sering menguntungkan negara maju. Di balik capaian ekonomi tersebut, ada persoalan sosial dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memunculkan pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, hingga konflik lahan dengan masyarakat lokal. Selain itu, posisi teknis dan manajerial di kawasan industri ini masih banyak diisi tenaga kerja asing. Dalam perspektif ekonomi syariah, persoalan ini relevan dikaji lewat konsep maqasid syariah. Secara klasik, 5 maqasid yang dijaga syariah adalah hifz al-din, hifz al-naf, hifz al-aqal, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, di mana hifz al-nasl pada dasarnya berarti perlindungan keturunan. Namun, oleh sebagian ulama kontemporer, maknanya diperluas mencakup keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sementara itu, hifz al-bi'ah atau perlindungan lingkungan adalah maqasid tambahan yang dikembangkan dalam fikih lingkungan kontemporer. Bukan bagian dari 5 maqasid klasik, namun banyak diterima sebagai perluasan sah, karena kerusakan lingkungan pada akhirnya mengancam jiwa, keturunan, dan harta itu sendiri. Dengan kerangka ini, hilirisasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga harus menjaga keberlanjutan dan keadilan antar generasi. Meski demikian, peluang strategis Indonesia masih sangat besar. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berpotensi naik ke posisi yang lebih menguntungkan dalam rantai nilai kendaraan listrik global. Bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tapi sebagai produsen baterai dan komponen IF. Pemerintah pun telah menjalin kerjasama dengan produsen baterai dan kendaraan listrik dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Eropa untuk mewujudkan hal ini. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa kebijakan hilirisasi telah berhasil mengubah struktur ekspor Indonesia secara signifikan dan mendorong masuknya investasi asing yang membawa Indonesia masuk ke rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan yang kompleks. Sengketa dagang dengan Uni Eropa, ketergantungan pada teknologi dan investasi asing, serta persoalan lingkungan dan sosial yang belum tuntas. Keberhasilan hilirisasi dalam jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan larangan ekspor, tapi memerlukan ekosistem industri yang komprehensif, mulai dari sumber daya manusia, riset, hingga tata kelola yang transparan. Dan dalam perspektif ekonomi syariah, hilirisasi yang ideal adalah yang menyeimbangkan nilai tambah ekonomi dengan keadilan distribusi serta keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai transformasi ekonomi Indonesia melalui hilirisasi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama mengenai isu strategis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.